Shalom sahabat sapaan Gembala GKI, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun pada hari ini Bapak Ibu Saudara berada. Perkenalkan saya Pendeta Hamsa, Pendeta GKI Jalan Pangeran di Ponorogo 57 Kota Magelang. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau ingin menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini enak kami dengar, karena firman-Mu ini memberikan kami inspirasi, memberikan kami hati yang baru, memberikan kami pengertian bagaimana kami harus melakukan sesuatu di dalam hidup ini. Dan biarlah firman-Mu ini terpelihara dalam hidup kami, dan kami melakukannya, sehingga kami bisa disebut sebagai hamba yang setia. Tuhan, Engkau pimpin kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan renungan singkat ini. Biarlah kami semuanya yang mendengarkan bisa mendapatkan berkat dari situ. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya hendak membacakan kepada kita firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13 firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, sahabat sapaan Gembala GKI, kasih adalah kata yang enak sekali didengarkan. Kasih adalah kata yang begitu menyenangkan dan menenangkan, sekaligus menenangkan. Apalagi ketika saudara dan saya berada di dalam kondisi yang mungkin hati kita sedang gundah gulana atau galau, orang masa kini menyebutnya saudara, seseorang datang kepada kita dan mengatakan kepada kita bahwa aku mengasihi engkau. Maka pada saat itu saudara, hati kita sedikit banyaknya mungkin terhibur dan merasa begitu tenang karena ada orang yang masih mempedulikan kita. Saudara, tetapi kasih walaupun enak didengar, kadang-kadang saudara susah untuk dilakukan. Jemaat Korintus di dalam teks yang kita baca adalah jemaat yang memiliki banyak sekali talenta, memiliki karunia-karunia, bahkan karunia yang tidak dimiliki oleh jemaat Tuhan di gereja-gereja yang lain. Tetapi mereka miliki, saudara. Mereka memiliki iman di dalam Kristus. Mereka punya pengharapan di dalam Kristus. Jadi ketika saudara dan saya bertanya kepada mereka, siapa Tuhanmu, dengan lantang akan mereka sebut bahwa Yesus Kristus tidak jauh beda dengan kita pada saat ini. Tetapi ada sesuatu yang hilang di dalam jemaat itu, yaitu kasih, saudara. Kita sama-sama bisa mudah mendapatkan bagaimana Paulus menegur mereka oleh karena mereka memiliki banyak nubuat, tetapi mereka berkompetisi di dalam talenta-talenta itu, dan mereka kehilangan kasih itu untuk dibagikan kepada sesama mereka. Di sini Paulus mengatakan bahwa hal yang paling utama itu adalah kasih. Yang paling besar itu adalah kasih. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, kasih itu harus melandasi seluruh aspek kehidupan kita. Saudara dan saya bisa memiliki iman, tetapi harus dibungkus oleh kasih. Saudara dan saya bisa memiliki karunia-karunia yang spektakuler, tetapi harus dibungkus kasih. Saudara bisa punya pengetahuan yang begitu banyak, tetapi harus dibungkus oleh kasih. Kasih itu adalah pondasi daripada iman dan kepercayaan kita. Yang kedua, saudara, iman dan pengharapan dibutuhkan di dalam menu kehidupan kita di dunia ini. Tetapi saudara sudah tidak membutuhkan iman dan pengharapan itu ketika kita berjumpa muka dengan muka bersama Tuhan. Iman kita percaya apa yang tidak kita lihat. Pengharapan kita adalah berharap kepada sesuatu, kepada Tuhan yang begitu besar dan ajaib itu. Tetapi ketika kita mati dan berjumpa dengan juru selamat kita, maka kita sudah tidak membutuhkan iman lagi. Kita tidak membutuhkan pengharapan sebab kita bersama dengannya. Tetapi yang tetap hidup, yang tetap dibutuhkan adalah kasih. Bahkan Alkitab mengatakan Allah itu adalah kasih, saudara. Kasih yang ditekankan Paulus dimiliki oleh setiap jemaat, setiap anggota jemaat di Korintus. Bahkan juga harusnya dimiliki oleh setiap anggota jemaat yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada pertandingan hati siapa yang paling indah.
Maka banyak orang yang merasa diri baik itu ikut pertandingan itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peserta itu diseleksi dengan baik. Banyak yang tereliminasi lebih dulu. Yang tersisa beberapa orang saja. Maka pada waktu itu saudara, orang pertama diminta untuk memperlihatkan hatinya. Maka hati itu diangkat setinggi-tingginya dan saudara lihat bahwa hatinya penuh dengan kilauan. Seperti intan permata saudara. Seluruh penonton yang ada riuh bertepuk tangan mengatakan itu pasti pemenangnya. Itu hati yang paling indah yang selama ini pernah saya lihat. Saudara diberikan nilai oleh juri. Dan orang kedua saudara memperlihatkan hatinya dan hatinya membentuk sebuah model heart yang begitu sempurna sekali. Saudara, orang juga bertepuk tangan dan mengatakan walaupun dia tidak segemilang yang pertama, tetapi bentuk hatinya ini jauh lebih indah daripada yang pertama. Saudara yang dikasih Tuhan, giliran yang ketiga. Seorang yang mengangkat hatinya tinggi-tinggi tetapi penuh dengan salonpas, penuh dengan tempelan, penuh dengan sobek sana sobek sini. Dan orang-orang mencibirnya dan mengatakan juri sedang bercanda dengan kita. Masa hati seperti ini lulus seleksi? Masa hati seperti ini bisa mendapatkan tempat untuk dipertandingkan di depan kita? Saudara, ketika dia menampilkan hati itu, maka juri memberikan nilai yang paling tinggi justru pada hati seperti itu. Semua orang bertanya, saudara, kenapa hati yang penuh dengan tambalan itu justru menjadi pemenangnya? Saudara, juri itu mengatakan kepada para peserta, saudara-saudara tahu kenapa hati yang ditampilkan itu penuh dengan tambalan. Sebab ketika istrinya atau suaminya sedang menangis, dia akan mencubit sedikit hatinya, memberikan kepadanya. Ketika anaknya berada di dalam kesalahan dan sulit orang untuk mengampuni, dia akan mencubit hatinya walaupun sakit, dia kasih kepada anaknya. Ketika sahabatnya mengkhianati dia, ketika orang tidak mempedulikan dia, dia tetap mencubit hatinya. Dia berikan kasih itu kepada orang lain yang tidak mempedulikan dia, yang mengkhianati dia, yang tidak menghargai dia. Sakitnya luar biasa, dia cubit hatinya, dia kasih. Dan dia berikan hatinya selalu dan selalu kepada sesamanya. Itulah sebabnya hati itu yang paling indah. Saudara, bagi manusia, saudara, kasih itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi bagi Paulus, dia mengatakan bahwa lakukan hal yang mungkin mustahil bagi orang lain. Tetapi di dalam Kristus kita dapat melakukannya. Karena Kristus sudah memberikan contoh kasih yang sempurna itu. Bagaimana kita harus berbuat. Bagaimana kita harus memberi. Bagaimana kita harus bertindak di dalam hidup ini. Saudara, kasihilah saudara kita. Kasihilah keluarga kita. Kasihilah pasangan kita. Kasihilah anak-anak kita. Anak-anak, kasihilah orang tua kita. Dan saudara, itulah kasih yang diinginkan Tuhan. Sebab tanpa kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dikatakan, kita seperti gong yang bergemerincing, yang tidak memiliki kualitas di dalam iman percaya kita. Banyak orang bisa melayani, banyak orang bisa menyanyi dengan indah, banyak orang bisa bermusik dengan indah, banyak orang pandai. Tetapi jikalau dia tidak punya kasih, maka dia seperti gong, bunyinya keras. Tetapi di hadapan Tuhan, dia tidak melihat kekristenan kita sebagai Kristen yang berkualitas. Selamat mengasihi saudara. Selamat memelihara kasih dan biarkan kasih itu bertumbuh besar dalam hidup kita. Dan kita membagikan hati kita kepada mereka yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.